Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, memohon hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami boleh berhikmat dan bijaksana menjalani hidup ini. Melalui kebenaran firman Tuhan, kami boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh berkenan dengan yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus berfirmanlah Engkau Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Sakaria 2 ayat 10. Demikian dikatakan, bersorak-sorailah dan bersukacitalah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seseorang yang dinyatakan bersalah masuk penjara dan hidup di dalam penjara untuk beberapa waktu lamanya. Tetapi oleh orang-orang yang mengasihinya, yang menolong ia keluar dari penjara. Ketika hal itu dikatakan kepadanya bahwasanya dia akan dibebaskan dan keluar dari penjara, hati dan hidupnya pasti senang dan bahagia, serta bersukacita dan bersorak-sorai, karena bisa berkumpul dengan keluarga dan bisa melakukan pekerjaan dan aktivitas dengan baik. Jerat penjara itu tidak lagi membebaninya, walau saat itu belum tiba waktunya dia keluar dari penjara. Namun sukacita itu sudah berada dalam hidupnya. Demikian hidup bangsa Israel oleh karena kesalahan dan dosa mereka. Allah murka dan Allah mencerai-beraikan mereka ke 4 penjuru, seperti yang dikatakan dalam ayat 6. Tetapi Allah yang penuh belas kasih ingin menyatakan kasih-Nya lagi kepada umat Israel, bermaksud untuk membebaskan dan melepaskan mereka. Allah berencana memulihkan Israel dengan tuntas. Yerusalem akan dipulihkan kembali. Allah mau membela umatnya dari bangsa penjajah dan musuh-musuh. Bagi Tuhan umatnya itu seperti biji matanya. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 17 ayat 8. Ia mau membuktikan kasih-Nya bahwa ia tidak pernah berhenti untuk mengasihi bangsa Israel. Walau mereka sering membuat Allah marah, tetapi Tuhan menyatakan pemulihan bagi umatnya. Allah mau membuat Israel dipulihkan, dan Yerusalem juga akan menjadi pusat persekutuan. Tentu hal ini akan menjadi sorak-sorai dan sukacita bagi mereka, karena Allah sudah berada di tengah-tengah mereka dan diam bersama-sama dengan mereka untuk menghadapi dan menjalani kehidupan. Kemuliaan kota Yerusalem akan terpancar, akan banyak bangsa-bangsa dari dunia ini yang datang ke Yerusalem menyembah Tuhan, dan mereka akan menjadi umat Tuhan. Demikian dikatakan di dalam ayat 11. Yerusalem akan menjadi tempat persekutuan antara Allah dan manusia. Ini adalah sesuatu janji yang sangat indah yang membuat mereka bersukacita. Tuhan berjanji bahwasanya selalu menyertai manusia sampai Kristus datang kedua kali. Dia selalu bersama dengan kita melewati berbagai hal, berbagai tantangan, dan Dia juga tetap bersama dengan kita menghadapi COVID yang kita hadapi di zaman pandemi ini. Mungkin banyak orang yang menderita, sedih, bahkan mungkin banyak juga orang yang kekhawatirannya sangat tinggi. Tetapi ketika janji Tuhan di Advent ini mengatakan, bersorak-sorailah dan bersukacitalah, sesungguhnya Allah akan berada di tengah-tengah kita dan akan memulihkan kita. Kita akan juga bersorak-sorai walau waktunya belum datang, tapi kita sudah dipenuhi dengan sorak-sorai. Biarlah kehadiran Allah untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita akan merasakan kebahagiaan. Tuhan ada bersama dengan kita, dan Tuhan akan melindungi dan menjaga kita di dalam melewati pandemi ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami, sebagaimana Engkau bersama dengan umat Israel dan pulihkan umat Israel.
Kami juga percaya Engkau akan memulihkan kami dari pandemi ini, sehingga keadaan ekonomi dan juga kehidupan akan kembali bahkan lebih baik dari sebelumnya untuk dunia ini. Tolong kami Tuhan, dan tolong dunia ini dari semua pergumulan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.